Sudah nih. Untuk pembicara oposisi penutup, Zaidan Rizky. Oke, selamat datang semuanya di kompetisi debat mahasiswa Indonesia wilayah angkasa. Mosi perdebatan pada hari ini, Dewan ini lebih memilih dunia tanpa sosial media. Diperingatkan kepada para debater untuk menyalakan kamera selagi berbicara dan menyampaikan preferensi interupsi. Yusuf, tolong di rename jadi OG. Diminta untuk para pendebat menyiapkan timernya masing-masing. Dan untuk observer bisa dicatat dan bisa menjadi evaluasi ataupun pembelajaran bagi kalian. Oke, tidak berlama-lama lagi untuk memulai perdebatan. Why nggak di-share screen timernya? Kami menyediakan ini, Kak. Jadi kalau ini berdenting-denting, yang mana nih? apa? Pak debate keeper. Ada aplikasinya. Ya. Oke. Untuk memulai perdebatan, saya panggil pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Dipersilakan. Oke. Baiklah, untuk prevensi interupsi silakan Andi. Udah aja. Oke. Udah. Oke, baiklah. Untuk prevensi interupsi silakan angkat tangan atau raise hand dan tidak membuat banyak suara karena akan mengganggu pidato saya. Baiklah. Sambil dulu deh. Ya. Dulu bang. Baiklah. Sebelum itu saya akan men-setting timer terlebih dahulu. Baiklah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui di status quo sekarang, media sosial sangat banyak digunakan khususnya oleh anak-anak muda yang cenderung yang memiliki kemauan untuk mendapatkan segalanya. Dan juga media sosial ini merupakan media untuk berhubung ataupun berinteraksi kepada setiap orang dari jarak jauh. Dan juga di media sosial ini juga mengandung banyak juga berita-berita artis ataupun orang-orang yang saling kita kenal yang mengumbar ataupun memberikan informasi tentang kehidupan pribadi mereka sehingga informasi tersebut sampai kepada kita dan itu akan membuat standar yang tinggi yang tidak bisa kita capai. Lalu seperti yang saya sudah katakan, sosial media penggunanya itu adalah umur remaja yang memiliki mental yang cenderung lemah dan juga yang tidak kuat menerima cacian atau makian. Lalu pada perdebatan kali ini beban yang akan kami buktikan kepada kalian semua ialah satu. Bagaimana di sisi kami dampak buruk sosial media akan lebih banyak dibandingkan dampak baiknya. Jika pihak oposisi yang memenangkan perdebatan kali ini, mereka harus membuktikan kepada kami bahwa dampak baik dari sosial media itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dampak buruk yang maraknya terjadi di status quo sekarang. Masuk ke dalam argumen saya. Yang pertama, bahaya sosial media pada kehidupan modern kita pada saat kali ini. Yang pertama, sosial media itu isinya adalah konten-konten palsu ataupun informasi-informasi yang hanya dibagus-baguskan oleh penggunanya.
Seperti contohnya saja filter, mereka hanya mengumbar sisi-sisi baik dari mereka, tetapi mereka tidak mengumbar sisi-sisi buruknya, sehingga apa yang terjadi, sehingga pada sisi mereka menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebohongan, lingkungan yang tidak terbiasa dengan kebenaran, yang dimana eh, yang dimana itu dapat menyebabkan orang-orang pengguna sosial media itu tidak terbiasa dengan dunia nyata, sehingga mental mereka yang tidak ingin memperbaiki kekurangan mereka karena mereka merasa, oh, diri saya ini sudah cantik karena saya menggunakan filter. Tetapi pada dunia nyata mereka memiliki wajah yang, mohon maaf, yang jelek, tetapi mereka tidak ingin memperbaiki itu karena mereka sudah merasa diri mereka cantik karena filter. Oleh sebab itu orang-orang seperti ini akan lebih memilih tinggal di sosial media daripada di dunia nyata, tetapi mereka lupa bahwa dunia nyata lah yang mereka tinggali pada saat ini, sehingga mereka lupa untuk memenuhi kebutuhan mereka, kewajiban mereka, seperti contohnya saja mereka memiliki kebutuhan hidup seperti makan dan lain-lain, dan juga kewajiban-kewajiban seperti contohnya seorang ibu harus memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sang anak, dan ibu jikalau ibu itu memainkan sosial media, itu tidak akan terpenuhi pada sisi mereka. Lalu yang kedua, sosial media menyebabkan standar yang tinggi yang diterapkan oleh sosial media. Seperti yang kita ketahui, di sosial media banyak sekali artis-artis ataupun orang-orang yang kita kenal mengumbar hal-hal yang mereka punyai, misal contohnya saja seperti mobil yang mewah ataupun harta-harta yang berlimpah. Tetapi hal inilah yang menyebabkan kita akan membandingkan diri kita dengan orang tersebut, dan menyebabkan kecemburuan yang terjadi, sehingga kita mengejar hal-hal yang sepatutnya tidak kita kejar. Kita mengejar hal-hal yang mustahil, seperti contohnya saja kita mengejar kehidupan artis yang susah untuk didapatkan ataupun mustahil untuk didapatkan. Tidak, terima kasih. Lalu apa akibatnya? Mereka, seperti yang saya sudah katakan, hal ini dapat mengakibatkan mereka akan lupa dengan kewajiban ataupun keperluan yang mereka harus penuhi pada kehidupan asli mereka yang tidak terkait dengan sosial media sama sekali. Lalu yang bahaya selanjutnya ialah banyaknya pembulian online ataupun cyberbullying yang terjadi di sosial media. Seperti contohnya saja banyak sekali di status quo sekarang, seperti contohnya di Instagram, Facebook ataupun Twitter, banyak sekali orang-orang yang terkena cyberbullying dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Cacian dan makian yang diterima kebanyakan oleh orang-orang remaja akan diserap oleh orang remaja tersebut dan akan mempengaruhi mental mereka, sehingga akan terjadinya penyakit mental seperti contohnya saja kepribadian ganda ataupun kecemasan dan juga lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan trauma dan mempengaruhi kehidupan remaja tersebut, sehingga mereka tidak akan bisa berbaur lagi dengan dunia nyata, sehingga pada kasus terburuknya mereka akan bunuh diri dan juga sebahaya itu sosial media di sisi kami. Lalu kami juga tahu bahwa sosial media merupakan platform untuk sebagai penyampaian informasi yang cepat. Tetapi di sosial media juga tidak ada filter ataupun hal-hal yang membatasi penyebaran informasi tersebut. Karena penyebaran informasi yang cepat inilah hoax ataupun berita-berita bohong cepat tersebar di sisi mereka, sehingga dapat mengakibatkan contohnya saja adu domba ataupun demo ataupun hal-hal yang dapat memperburuk keadaan pada status quo saat ini. Oleh sebab itu di sisi kami, dunia tanpa sosial media akan lebih memberikan banyak manfaat. Mengapa? Karena kami menciptakan lingkungan yang jujur, tidak penuh dengan kebohongan, dan orang-orang dapat fokus mengejar keinginan mereka, seperti contohnya saja keperluan ataupun kewajiban mereka yang harusnya mereka penuhi. Tetapi jika ada sosial media, mereka tidak bisa memenuhi itu karena mereka akan sibuk untuk contohnya saja untuk menghabiskan waktu mereka di Instagram ataupun di TikTok dan lain-lain, untuk menghabiskan waktu mereka tanpa dapat meningkatkan ataupun memenuhi kebutuhan mereka, ataupun mereka meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mereka akan hidup di
kemudian hari menjadi lebih baik. Lalu di sisi kami juga tidak akan terjadi yang namanya penyakit mental ataupun bunuh diri, karena pada dasarnya cyberbullying tidak akan terjadi jika tidak ada sosial media, dan pihak oposisi harus meyakinkan kepada kita semua bahwa cyberbullying tidak akan terjadi jika sosial media tetap ada. Bangga untuk membuka kasus. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Dilanjutkan dengan saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Sebentar. Preferensi interupsi, silakan raise hand. Jangan secara verbal di menit kelima. Bila saya tidak menanggapi berarti diabaikan. Pidato akan saya mulai. Bentar. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kesalahan terbesar bagi tim pemerintah pembuka. Mereka gagal mendefinisikan mosi secara keseluruhan, seolah-olah mereka berargumen ataupun berspekulasi bahwasanya dunia yang tengah berjalan status quo, dunia yang tengah kita hadapi saat ini hanya berkecimpung pada dunia artis, namun mereka tidak menjelaskan bagaimana dampak ataupun ke matriks secara keseluruhan tentang dunia ini sendiri. Mereka telah gagal dalam memahami mosi Dewan Juru Rahmat. Masuk kepada bingkai kasus dari tim oposisi pembuka. Tim oposisi pembuka akan datang menjelaskan ke kalian semua bahwasanya kami akan tetap berada di status quo dengan dunia tetap berada dengan sosial media. Yang kedua, kami akan menjelaskan bagaimana keuntungan menggunakan sosial media yang sama sekali tidak bisa dielakkan ataupun kita bisa nikmati di status quo. Dan yang terakhir, bagaimana keadaan di sosial media, dan kami akan menjelaskan komparasi serta bagaimana dampak berkelanjutan dari sisi kami. Masuk ke bingkai kasus yang pertama, mengenai karakterisasi tentang sosial media. Sosial media tidak hanya sebatas seperti tim pemerintah pembuka katakan hanya berkecimpung di dunia artis ataupun kamu hanya mengkhawatirkan tentang standar yang tinggi, namun keberadaan di sosial media adalah bukti tentang kemajuan dunia kita terhadap perkembangan teknologi, dan ini memudahkan kita untuk terkoneksi dengan orang seluruh dunia, dan kita bisa membaca berita ataupun informasi yang mungkin tidak tersampaikan pada saat kita masih sekolah, dan merubah pola pikir kita juga, bukan? Dan juga sosial media juga menjadi tempat kalian untuk menjadi self branding ataupun mengidentitaskan diri kalian yang secara moralitas, dan kalian bisa memperjuangkan ataupun kalian secara terkenal sehingga kalian bisa bakat ataupun keahlian kalian bisa tersalurkan dengan nyata di sosial media, benar. Namun tidak hanya itu Dewan Juru Rahmat, kami akan menjelaskan kepada kamu di bidang politik. Misalkan saja sosial media di bidang politik, kamu bisa secara terbuka memperjuangkan kebebasan berpendapat kamu dengan penyampaian kritisan kamu terhadap pemerintah pada contohnya, ataupun kamu bisa kebebasan berpendapat, serta sosial media juga menjadi media politik. Skenarionya apa? Contohnya saja politikus akan menyerap suara banyak ataupun menyerap partisipan banyak dengan menggunakan sosial media, bukan? Namun tidak hanya dari bidang politik, kami akan menjelaskan kamu di bidang ekonomi. Sebagaimana di revolusi industri 4.0 yang karena kita hadapi sekarang, penyumbang sosial media adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di global ini, benar? Masifnya perbelanjaan orang secara online, peningkatan produk secara masif, ataupun perjualan lapangan pekerjaan, misalkan saja di Cina telah terjadi produksi ataupun live streaming, mereka secara live menjual barang melalui sosial media. Ini sangatlah beruntung bagi seluruh orang di Dewan Juru Rahmat. Namun benefit yang terakhir tentang sosial masyarakat, di ruang lingkup sosial masyarakat ini akan menambahkan lapangan pekerjaan sudah pasti, karena kebanyakan orang-orang di status quo menggunakan sosial media sebagai ranah pencarian kerja mereka, bukan? Dan juga sebagai kamu bersosial, ini sosial media juga menjadi tempat pembelaan hak kaum minoritas yang tidak didengar oleh pemerintah sama sekali, sehingga kamu dapat bersuara di sosial media tentang keberadaan ataupun tentang status kamu secara kamu kaum minoritas ataupun kamu tidak dianggap di suatu negara, bukan? Dengan anggap saja regulasi ataupun impian dari pemerintah pembuka akan terjadi di status quo, namun
lihatlah zaman kita ini sudah berubah dan menjadi zaman rezim, akan menjadi zaman rezim yang dimana pemerintah akan menguatkan diktatornya lagi sehingga kita tidak memiliki hak lagi untuk bersuara, benar? Sementara kamu jika ingin memenangkan perdebatan kali ini, kamu harus menjamin bahwasanya dengan sosial media, dengan tidak adanya sosial media, kamu akan menjamin ke progresivitasan dengan hak bersuara, dan juga kamu harus menjelaskan bagaimana orang-orang yang sudah tidak akan kehilangan pekerjaan. Komparasi dari bantahan dari tim kamu mengatakan bahwasanya kamu mengkhawatirkan dengan jelas ada 4 matriks. Yang pertama, standar yang tinggi. Namun kecemburuan yang berada di status quo akan menjadikan motivasi bagi orang-orang tersebut, bukan? Mereka juga mengikuti ataupun influencer yang mereka suka ataupun YouTuber yang mereka suka, sehingga mereka terpacu untuk bagaimana misalkan saja Zahid Ibrahim dia mengatur waktunya ataupun mengatur dirinya. Ini sangatlah baik bagi mereka ataupun sebagian individu, benar? Dan juga yang kedua, kamu mengkhawatirkan tentang lingkungan bahaya karena filter. Namun filter dibuat memang untuk fungsinya, Dewan Juru Hormat. Orang memang menggunakan filter untuk berpenampilan menarik di sosial media. Ini sangatlah tidak apa-apa di status quo dan tidak ada masalahnya. Yang terakhir, yang ketiga, kamu mempermasalahkan tentang cyberbullying. Namun kita telah memiliki undang-undang ITE, kamu bisa memblokir, kamu bisa melaporkan hal tersebut. Hukum juga sudah berkata bahwasan kamu bebas untuk bersosial media, bukan? Namun jika skenario terburuknya, jika kamu dilakukan oleh cyberbullying, kamu hilang dari sosial media ataupun tidak menggunakan sosial media lagi, ini akan menjadikan intimidasi kebalikan kepada dirimu, benar? Intimidasi yang akan terjadi, kamu akan lebih kuat, kamu tidak bisa memperjuangkan hak-hakmu yang sudah dibully pada contohnya, ataupun kamu tidak bisa bersuara di sosial media mencari pembelaan. Itulah yang buruknya di sisi kamu. Masuk ke argumen saya, yang pertama masalah komparasi. Oji mengkhawatir misalkan tim pemerintah mungkin akan berpendapat ataupun penutup akan berpendapat akan menyebabkan kemalasan ataupun orang-orang jadi tidak berpendidikan. Contoh tadi kasus yang paling layak digunakan pada perdebatan kali adalah Korea Utara, Dewan Juru Hormat. Lihat keadaan di Korea Utara tanpa sosial media, teknologi internet dan lain sebagainya. Produktivitas mereka akan terancam, tidak adanya perkembangan ataupun daya saing mereka terhadap global sangatlah kotor, sangatlah buruk di status quo, Dewan Juru Hormat. Ini telah membuktikan kepada kalian bagaimana kediktatoran ataupun rezim dari pemerintah yang melarang penggunaan sosial media, dan lihatlah bagaimana buruknya masyarakat di Korea Utara tidak bisa bersaing dengan masyarakat global, bukan? Jika kamu mengkhawatirkan tentang teknologi, orang-orang tidak akan berpendidikan, oke, di sisi kamu mungkin orang-orang akan lebih berpendidikan dan lebih produktif. Namun kamu sadari bahwasanya orang-orang yang berpendidikan ini tidak bisa mengedepankan kreativitasnya lebih lanjut ataupun menyuarakan hak-hak mereka. Contohnya ekonomi kreatif yang sedang digalang oleh pemerintah. Argumen yang pertama, mengapa penerapan implementasi dunia tanpa sosial media adalah hal yang irasional dan nyerobot. Yang pertama, di status quo benefit yang timbul terhadap sosial media adalah memang adanya keterikatan generasi muda di sosial media yang suka mengikuti tren. Cepatnya fluktuasi ataupun adaptasi dari tren, sehingga para generasi muda terpacu dan termotivasi untuk konten pengembangan diri, pada contohnya akun konten pengevaluasi, tidak seharusnya konten tentang bullying, Dewan Juru Hormat. Yang kedua, sosial media adalah alat penopang padu dan kesatuan dan serta penolong kaum minoritas, pada contohnya. Misalkan saja di skenario di Myanmar, negara dengan junta militer, pemerintahnya mengoperasi sangat jahat tentang Myanmar. Oke, di negara sana dimatikan sosial media dan internetnya. Namun kita tetap bisa mengetahui informasi. Kita sebagai masyarakat awam, masyarakat negara lain bisa mengetahui bagaimana keadaan jahatnya operasi junta militer di Myanmar dengan orang-orang Myanmar yang berada di luar negeri melalui sosial media, bukan? Yang terakhir, kamu tidak bisa membantah masalah hiburan. Sosial media adalah orang-orang hiburan, akan orang-orang manusia pada esensialnya mencari hiburan, benar? Seperti TV ataupun idola mereka yang harus bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun, dan tidak akan terjadi limitasi. Bangga untuk melawan. Oke. Untuk untuk merespon dari tim pemerintah oposisi pembuka, dipersilakan pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka, dipersilakan. Aku ini nyoba sih. Tunggu.
Sebelum itu untuk interupsi bagi yang di sini silahkan angkat tangan saja, dan bagi yang online ya, asal saya abaikan maka saya di sesi tersebut. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2. Sebelum saya masuk ke lapisan-lapisan yang akan saya bawakan di dalam perdebatan kali ini, saya akan melakukan klarifikasi terhadap apa yang telah terjadi pada status quo perdebatan kita pada saat ini. Klarifikasi yang pertama yang akan kami lakukan adalah, pertama, tim kami tidak menginginkan lingkungan hidup seperti kembali ke zaman purba dan semacamnya. Tim kami tetap menginginkan dunia di mana tetap ada perkembangan teknologi, dan tim kami menginginkan dunia di mana adanya solidaritas tinggi dan tidak menginginkan individualitas tinggi yang akan ada di sisi kalian, dan tim kami juga menginginkan kebahagiaan tanpa adanya sosial media. Jadi tim kami tidak menginginkan kemunduran zaman atau tidak ingin untuk menghentikan perkembangan teknologi itu sendiri. Baik. Pembicara pertama pihak oposisi mengatakan bahwasannya sosial media memiliki dampak-dampak terhadap politik, ekonomi, sosial, dan bagi kaum minoritas. Tetapi bahwasannya mereka tidak memiliki elaborasi yang jelas terhadap poin-poin yang telah mereka bawakan. Baik, mereka mengatakan bahwasanya di bidang politik itu akan membuat masyarakat lebih interaktif. Apakah itu akan akan berdampak positif kepada masyarakat? Apakah itu akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat? Tidak. Bahwasanya hal tersebut tidaklah sangat eksklusif. Kenapa? Bahwasanya masyarakat hanya berpendapat. Baik, berpendapat. Setelah berpendapat apa? Apakah itu akan didengar? Tidak. Mengapa? Bahwasanya banyak juga masyarakat lain yang berpendapat. Banyak pengguna yang juga mengupload pendapat mereka ke dalam sosial media mereka. Bahwasanya kecil potensi mereka didengar, dan kecil juga potensi untuk mereka dinotis oleh pihak yang memang akan ada promosi dan belanja online. Tetapi kami baiklah, akan ada promosi dan belanja online dengan menggunakan sosial media. Tetapi di dunia kami yang mana tidak adanya sosial media, kami akan peningkatan penjualan lokal dan kualitas negara akan berkembang. Bahwasanya roda perekonomian akan berjalan dengan lebih stabil, dengan lebih jelas, dan meningkatkan produksi ekspor. Mengapa? Bahwasanya baik, pertama penjualan di dalam negeri akan tetap meningkat. Yang kedua, pengunjung asing tertarik untuk datang dan belajar lebih. Mengapa? Bahwasanya jika ada sosial media, dan itu akan mengurangi minat pengunjung asing atau Interupsi. yang penasaran dengan dunia untuk datang secara langsung, mereka hanya dapat melakukannya lewat sosial media, sehingga poin mereka tidaklah dapat dibeli. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya di bidang sosial akan menambah lapangan kerja. Tetapi Interupsi. Berarti dunia kamu lebih pro terhadap dunia memang tanpa akan membuat dunia kami adalah dunia di mana kami akan dunia kami akan tinggi akan individualitas, dan fleksibilitas tetap akan terjadi di dunia kami. Mengapa? Bahwasanya akan saya jelaskan di poin kami nanti. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya sosial media dapat digunakan untuk minoritas menyuarakan suara mereka. Tetapi seperti yang kita ketahui pada status quo saat ini, Muslim di Amerika telah menyuarakan suara mereka. Tetapi apa? Apakah hal tersebut didengarkan oleh pemerintah Amerika? Tidak. Bahwasanya mereka masih tetap dipisahkan, masih tetap dikucilkan. Mengapa? Bahwasanya bahkan
Mengapa? Konstruksi. Bahwasanya hal tersebut tidaklah eksklusif sama sekali. Tidak, terima kasih. Lalu mereka membawakan tentang standar yang mana tentang menjadikan hal tersebut motivasi. Baik, mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut dapat dijadikan motivasi dengan menggunakan time management. Contohnya Zahid yang dapat membagikan bagaimana cara dia mengatur waktu. Tapi hal tersebut tetap akan ada di dunia kami. Mengapa bahwasanya kita di dunia kami tidak memblokir TV, kami tidak memblokir fasilitas umum yang memang dapat ditonton secara masyarakat secara massal, dan hal tersebut tetap akan ada di sisi kami. Lalu di dunia kalian yang mengatakan filter itu baik, akan banyak kepalsuan, akan banyak perempuan dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah. Mengapa bahwasanya? Karena mereka tidak akan percaya diri dengan muka asli mereka, dan mereka akan terus menggunakan filter. Lalu kalian mengatakan bahwasanya pada cyberbullying adanya hukum, tetapi kalian lupa pada status quo saat ini banyak artis Korea yang memang ketika mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan dibully secara massal, dan pembulian secara massal tersebut tidak dapat dibereskan oleh pemerintah manapun. Hal tersebut akan tetap ada di sisi kalian, dan kadang artis Korea tersebut ketika mereka tidak kuat lagi, mereka banyak yang bunuh diri, mereka banyak yang membunuh kerabat sehingga mereka mati di tempat. Baik, masuk ke argumen kami. Kami menginginkan dunia dengan kebahagiaan tanpa individualitas dan minim kriminalitas. Pertama, kami menginginkan dunia tanpa individualitas yang dimana masyarakatnya itu non interaktif dan terpaku pada HP saat bertemu, dan juga masyarakat yang malas untuk keluar. Mengapa bahwasanya masyarakat yang non interaktif itu tercipta karena adanya sosial media, dan mereka tidak suka berinteraksi secara langsung. Mereka hanya suka chatan, teleponan, dan mereka lebih memilih untuk melakukannya melewati sosial media mereka. Lalu mereka juga akan terpaku pada HP, dan ketika mereka bertemu, mereka hanya akan melihat handphone dan sosial media mereka akan tetap chattingan sama orang lain walaupun di depan mereka ada teman mereka yang lain, teman yang sedang mereka temui, tetapi mereka malah melakukan interaksi dengan teman mereka yang tidak mereka temui secara langsung. Dan juga masyarakat akan malas keluar di sisi kalian. Mengapa? Bahwasanya di dunia kalian masyarakat akan lebih memilih untuk melakukan scroll atau menggunakan sosial media mereka di rumah, dan masyarakat yang ingin keluar pun juga tidak memiliki teman. Mengapa? Bahwasanya temannya juga ingin lakukan lebih memilih membuka sosial media di rumah dibanding jalan bersama-sama. Itulah mengapa individualitas akan sangat tinggi di sisi kalian. Lalu kami juga menginginkan dunia tanpa kriminalitas, yang mana dunia dengan kriminalitas minimum yang disebabkan oleh sosial media. Pertama, seperti yang kita ketahui akan ada penipuan di sisi kalian, dan lalu seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama kami tadi, akan ada bully. Mengapa bahwasanya dua hal ini berbahaya? Pertama, penipuan itu dapat dilakukan dengan menggunakan pencurian identitas. Seperti yang kita ketahui, banyak sekarang yang melakukan pencurian identitas dari seseorang, seperti yang kita ketahui pada status quo saat ini. Misalnya seorang laki-laki yang ingin mendapatkan uang lebih karena mereka tidak memiliki uang, dan seperti yang kalian ketahui, lowongan kerja baik, apakah lowongan tersebut akan baik? Contohnya mereka dapat menggunakan identitas perempuan lain dan menjualnya, sehingga seakan-akan perempuan tersebut menjual jasa yang memang tidak perempuan tersebut jual, padahal orang yang menjual itu adalah seorang laki-laki yang menggunakan identitas perempuan tersebut, sehingga hal ini dapat berbahaya, dan bully akan menyebabkan bunuh diri di sisi kami. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi. Untuk respon terhadap mereka, kami panggil pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Tunggu sebentar, izinkan saya mengatur waktu saya dan juga kertas-kertas saya. Nah. Information. Music system. United States of America. Baik, pidato akan saya mulai dalam sebentar. Pidato akan saya mulai dalam 3,
2, 1. Dewan juri yang terhormat, menyikapi dari apa yang sudah dikatakan oleh tim pemerintah pembuka, menyikapi masalah Muslim di Amerika. Mereka mengatakan bahwasannya hal tersebut terjadi di sosial media. Namun hati-hati dengan studi kasus Anda. Buktinya saja ada bukti bahwasannya buka puasa terjadi bersama di White House, contohnya saja di Amerika tersebut. Dan juga mereka mengatakan menyinggung masalah stasiun televisi, adanya stasiun televisi itu lebih eksklusif di sisi mereka ketimbang menggunakan media sosial. Namun sadari bahwasanya di tingkat hiburan kuno sensasional saja rendah dan tidak maksimal di sisi Anda. Dan juga sadari bahwasanya di stasiun televisi itu juga ada program-program sensasional seperti contohnya saja Rumpi di status quo sekarang di Indonesia, contohnya saja Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi Anda tersebut tidak dapat kami beli Dewan Juri yang terhormat. Dan juga mereka juga mengatakan bahwa telepon juga tetap ada kan, dan juga yang mau dihilang, mereka juga mau menghilangkan sosial media yang juga mungkin tetap teleponan. Mereka mungkin juga tetap dapat menggunakan teleponan juga bukan di sisi kami. Dan juga pengecuali tentang pencurian identitas atau hoax di sisi kami tidak akan eksklusif lagi karena kita memiliki seperti contohnya Kominfo di Republik Indonesia, contohnya juga di Amerika Serikat kita memiliki informasi site USA, contohnya saja dari Dewan yang terhormat. Dan juga mereka juga mengatakan bahwasanya konten-konten tersebut palsu dengan menggunakan, mereka juga kan dengan adanya filter, contohnya saja mereka terlalu menganggap buruk filter, mereka terlalu menganggap atau mengotak-otakkan bahwasanya filter itu memiliki dampak buruk dan juga memiliki citra yang buruk dan juga dapat membuat orang-orang tersebut tidak percaya diri, contohnya saja. Namun filter tersebut digunakan untuk atau untuk membangun citra diri yang ada di pengguna tersebut, bukan dengan menggunakan filter mereka akan merasa bahwasanya oh ternyata saya juga memiliki nilai yang cukup ya, ternyata juga saya memiliki kecantikan juga ya. Mereka dapat menganggap hal tersebut dan juga dapat membangun sikap percaya diri mereka itu bukan di sisi kami, sehingga hal tersebut lebih eksklusif di sisi kami bukan di sisi Anda. Baik, interupsi. Baiklah bahwasanya pihak kami hanya ingin menghilangkan sosial media dan tidak menghilangkan media komunikasi seperti teleponnya dan yang lainnya. Dan seperti yang dengan filter yang Anda katakan tadi, maka perempuan tersebut tidak akan pede dengan nilai asli mereka. Tidak, pihak kami mengatakan bahwasanya filter tersebut digunakan. Kami juga suka menekankan bahwasanya filter tersebut digunakan untuk membangun citra diri mereka, untuk membangun sikap percaya diri mereka, bukan ketika mereka mendapatkan pujian dari orang lain bahwasanya oh kamu juga cantik, bahwasanya hal tersebut membuat mereka oh ya saya juga memiliki nilai ya, saya juga memiliki nilai yang lebih terhadap diri saya sendiri, sehingga hal tersebut membangun citra diri mereka dan juga membangun sikap percaya diri mereka tersebut, bukan bantahkan argumen kalian. Dan juga standarisasi mereka yang tinggi, Anda mengatakan hal tersebut, mereka mengatakan bahwasanya pamer di media sosial akan membuat rasa iri dan juga rasa kurang bagi pengguna tersebut. Namun lihat juga dan sadari bahwasanya hal tersebut juga dapat menjadi motivator bagi pengguna mereka untuk dapat menjadi lebih baik lagi, bahwasanya oh dia saja bisa, maka saya akan bisa juga. Dengan menggunakan media sosial mereka dapat membuat monetisasi dari akun-akun mereka itu sendiri, bukan sehingga argumentasi Anda tidaklah dapat diterima. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya cyberbullying dan juga tingkat tidak ada sikap bunuh diri nantinya kedepannya di sisi mereka. Namun pihak kami tetap akan mengatakan bahwasanya ada undang-undang ITE dan juga tetap Anda dapat memblokir orang-orang tersebut, dan juga hal tersebut akan adalah hal yang mudah, bukan? Ketika Anda tidak suka dengan orang tersebut, Anda sudah berhak untuk memblokir atau juga untuk menyingkirkan orang tersebut dari status ikuti Anda, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut akan menuai berita palsu. Namun mereka juga harus tahu bahwasanya mereka harus membaca situs-situs atau akun-akun yang terpercaya, seperti contohnya akun-akun yang sudah memiliki centang biru dan juga halaman-halaman atau halaman-halaman berita nasional yang sudah dapat dipercaya. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut dapat mengurangi minat bakat. Sadari bahwasanya minat di status quo kami juga malah lebih menggiurkan, Dewan Juri yang terhormat, sehingga hal tersebut lebih eksklusif di sisi kami. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut mereka ingin dunia minim individualis dan juga kriminalitas. Namun sadari bahwasanya kriminalitas terjadi di sisi mereka juga, bahkan lebih parah di sisi mereka ketika ada orang-orang yang menguntit mereka, contohnya saja Dewan Juri Terhormat, sehingga hal tersebut lebih dapat dihindari di sisi kami, bukan dari sisi mereka itu sendiri. Masuk ke dalam argumentasi saya, yang pertama ialah mengapa dengan adanya sosial media akan lebih menguntungkan di berbagai sektor sisi. Yang pertama ialah sektor ekonomi, bahwasanya sadari bahwasanya adanya situs berbelanja
belanja daring seperti di status quo contohnya sekarang TikTok Shop, Amazon, Alibaba, Tokopedia, sehingga hal tersebut lebih menguntungkan kedua belah pihak dan juga pengguna dapat menghemat waktu dan juga cepat. Hal tersebut adalah cepat dan ringkas di sisi kami, bukan? Sehingga hal tersebut menguntungkan pengguna dan juga dapat menguntungkan bagi penjual tersebut. Dan juga mungkin tim pemerintah bilang bahwasanya ada penipuan nantinya seperti yang sudah mereka katakan, namun tidak Dewan Juri yang terhormat. Kami mengatakan bahwasanya ada langkah verifikasi penjualan atau sebelum mereka menjual barang-barang tersebut. Contohnya saja di status quo seperti contohnya Tokopedia, ada uji coba sebelum mereka menjual dan juga mereka dapat melihat ulasan dari penjualan tersebut, bukan? Sehingga argumentasi Anda tidak dapat dibeli sama sekali dan hal tersebut tidaklah baik di sisi Anda. Dan juga kami mengatakan bahwasanya hal tersebut dapat membangun ekonomi di setiap kalangan, bukan? Hal tersebut dapat mencapai di berbagai sisi dan juga dapat memasarkan barang secara meluas, bahkan dapat mencapai pasar internasional, bukan? Hal tersebut adalah hal yang eksklusif di sisi kami. Dan juga keuntungan ekonomi kami lebih tinggi, lebih banyak profit contohnya saja, dan juga dapat membangun ekonomi kreatif melalui monetisasi konten atau juga kerjasama, bukan seperti yang sudah kami jelaskan. Dan juga yang kedua ialah sektor pendidikan. Sadari bahwasanya kini guru dapat juga dengan mudah mengajarkan kepada siswanya lewat akun-akun seperti ketika mereka tidak dapat memasuki kelas, mereka dapat melakukannya secara daring contohnya saja. Dan juga hal tersebut adalah hal yang fleksibel dan juga dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun. Dan juga informasi yang didapat atau dicapai bukan hanya dari satu pihak saja, bukan dari guru tersebut, namun hal tersebut ada terbuka luas dan juga dapat dilakukan pengecekan atau validasi ke depannya, dan juga dapat menelaah pembelajaran lebih lanjut. Contohnya ketika Anda ketinggalan informasi di kelas, Anda dapat menguaknya di sosial media dan juga menjadi peran pengganti guru Anda tersebut. Contohnya saja Anda dapat menggali informasi melalui YouTube melalui platform YouTube contohnya saja dengan jaringan terang. Kami juga dapat mengatakan bahwasanya hal tersebut dapat membangun keberlanjutan jangka panjang. Contohnya saja dapat memaksimalkan potensi karir, contohnya saja konten edukasi tersebut. Dan juga bayangkan dunia yang beliau impikan atau tim pemerintah impikan berjalan, masyarakat yang kolot dan juga konservatif akan dapat meningkat, dan juga supremasi akan jelas meningkat di sisi Anda, di sisi tim pemerintah. Bangga untuk menyampaikan emosi. Terima kasih pembicara kedua dari tim oposisi pembuka. Dilanjutkan. Sudah. Untuk menutup perdebatan, saya panggil pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Dipersilakan. Pemerintah pembuka. Pemerintah penutup. Baperan lagi. Sebentar. Izinkan saya untuk men-setting timer terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada internet connection. Preferensi POI. Suaranya kecil. Just unmute yourself. Preferensi POI. Just raise your hand pakai preferensi interupsi menggunakan fitur chat atau reactions, raise your hand. Oke. Stop watch. Baiklah, saya akan memulai pidato saya. Dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kita membahas apa yang telah disinggung pada kepada oposisi pembuka, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di dalam perdebatan kali ini kita membahas mengenai sosial media, yang mana tidak hanya anak-anak ataupun remaja, akan tetapi semua orang, termasuk orang dewasa juga termasuk dalam sosial media ini dan menggunakan sebagai pengguna sosial media dalam yang terhormat. Ada pula pembeda kami dengan tim pemerintah pembuka, mereka hanya tidak mengkarakterisasi apa itu media sosial, akan tetapi kami akan mendeskripsikan secara lebih jelas media sosial di dalam pemerintah penutup ialah media yang fokusnya tidak berfokus untuk melakukan komunikasi, akan tetapi fokusnya untuk mencari entertainment atau hubungan semata. Dewan Juri yang terhormat seperti Instagram, TikTok,
Facebook, Twitter, dan lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi aplikasi yang fokusnya untuk berkomunikasi seperti WhatsApp tentunya tidak akan kami kecam Dewan Juri yang terhormat. Sebelum masuk ke dalam argumen saya, ada beberapa poin yang akan saya sanggah terhadap tim oposisi pembuka. Tim oposisi pembuka terus saja menjabarkan kepada Anda bahwasannya terdapat kebebasan pendapat. Akan tetapi kebebasan pendapat tetap ada di dalam sisi kami Dewan Juri yang terhormat, seperti saya jelaskan terlebih dahulu kepada Anda bahwa kami tidak mengecam adanya seseorang untuk berpendapat. Mereka masih bisa berpendapat melalui aplikasi, melalui website Dewan Juri yang terhormat yang resmi untuk menyampaikan atau menyuarakan apa yang mereka pikirkan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian untuk manfaat yang kedua yang dibawakan oleh oposisi pembuka mengenai ke benefit atau keuntungan secara ekonomi melalui aplikasi di sosial media, akan tetapi apabila kita tidak memiliki sosial media, keuntungan ekonomi tetap terjalan Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena kita memiliki aplikasi e-commerce seperti sosial media, seperti Shopee, TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada, yang benar-benar aplikasi untuk berbelanja Dewan Juri yang terhormat. Meskipun tidak ada sosial media, kita bisa menggunakan hal tersebut dan bisa meningkatkan kemajuan UMKM misalnya Dewan Juri yang terhormat akan lebih bermanfaat untuk kemajuan ekonomi kita Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Interupsi. sebentar. Kemudian mengenai baik interupsi. Oke, namun kamu tidak bisa mengkhawatirkan bagaimana tingkat promosi tas di sisi kamu tidak akan berjalan sama sekali tanpa adanya sosial media, benar? Promosi tetap berjalan Dewan Juri yang terhormat di dalam sisi kami. Karena apa? Karena kita menggunakan e-commerce, yang mana e-commerce tersebut menggunakan dan include terhadap promosi yang ada Dewan Juri yang terhormat. Maka POI atau interupsi dari oposisi pembuka tidak relevan sama sekali. Masuk ke dalam argumen saya Dewan Juri yang terhormat, kami akan sangat berbeda dengan pemerintah pembuka, yang mana pemerintah pembuka hanya bermain terhadap skop kecil, contohnya remaja Dewan Juri yang terhormat. Mereka hanya bermain mengenai argumen yang tidak terlalu eksklusif mengenai standar tinggi, terus juga filter dan lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Terdapat 3 argumen yang pemerintah penutup akan melakukan pada perdebatan pada kali ini. Yang pertama yaitu mengapa penggunaan media sosial berdampak buruk baik bagi anak-anak, remaja maupun orang tua. Kedua, bagaimana informasi tetap terjalan dan accessibility tetap ada di dalam sisi kami. Dan yang ketiga, bagaimana dunia akan melihat Dewan Juri yang terhormat di dalam sisi kami. Masuk ke dalam argumen saya yang pertama, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa penggunaan sosial media berdampak buruk baik bagi anak-anak, remaja maupun orang tua? Baik, masuk ke alasan yang pertama, mengapa berdampak buruk baik bagi anak-anak dan remaja. 4 layer Dewan Juri yang terhormat. Pertama, sosial media menyebabkan adanya sosialitas anak-anak, baik anak-anak dan remaja berkurang Dewan Juri yang terhormat. Ekstensi dari pemerintah pembuka, mereka hanya membahas di dalam lapisan atas, akan tetapi sosialisasi, tetapi pemerintah penutup akan membahas hal tersebut lebih dalam Dewan Juri yang terhormat mengenai sosialisasi anak dan remaja berkurang. Mengapa sosialisasi mereka bisa berkurang Dewan Juri yang terhormat? Karena mereka hanya sibuk bermain sosial media tanpa adanya komunikasi. Mereka menjadi acuh tak acuh terhadap teman sampingnya Dewan Juri yang terhormat. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat mengganggu dan bisa membuat anak-anak menjadi tidak menjadi anak-anak yang mau bersosialisasi Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, layer yang kedua, mengapa itu buruk Dewan Juri yang terhormat? Karena pertumbuhan anak-anak terganggu. Seperti yang kita tahu bahwasannya anak-anak sekarang ini butuh perhatian terhadap orang tua, butuh perhatian orang tua, kan tetapi orang tua tersebut hanya menjadi orang tua yang ignoran atau orang tua yang cuek terhadap anaknya dikarenakan mereka terlalu sibuk. Lantas mereka mengambil alternatif untuk hanya memberikan HP kepada anaknya atau sosial media kepada anaknya untuk hanya scrolling Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga, anak-anak Interupsi. bisa saja mengakses video porno tanpa adanya tanpa adanya pengetahuan dari orang tua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena anak-anak tersebut menggunakan HP dari orang tua mereka Dewan Juri yang terhormat menggunakan sosial media seperti YouTube. Mereka bisa saja tanpa sengaja mengakses informasi yang seharusnya tidak mereka tonton Dewan Juri yang terhormat. Dan ini pun meskipun ada aplikasi restrictions, anak-anak hal tersebut masih bisa
diakses karena anak terus menggunakan HP orang tuanya Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini tidak bisa di-tackle terhadap oleh pemerintah, baik pemerintah pembuka maupun pemerintah oposisi membuka dan oposisi penutup. Untuk orang tua Dewan Juri yang terhormat, mengapa hal ini berdampak buruk? Seperti yang kita tahu bahwasanya orang tua sekarang ini merupakan generasi yang sangat-sangat terlalu eksis Dewan Juri yang terhormat. Mereka dengan mudahnya menyebarkan informasi hoax kepada orang-orang lain tanpa mengecek terlebih dahulu. Mereka sering sekali terkena scam Dewan Juri yang terhormat, yang mana hal itu merupakan hal yang buruk. Orang tua jarang sekali melakukan recek sehingga mereka bisa mendapatkan scam dan lain sebagainya, bahkan menyebarkan berita hoax yang bisa berdampak buruk bagi si penerima bila penerima tersebut percaya Dewan Juri yang terhormat. Peran orang tua juga akan berkurang di sisi kami, di sisi mereka, karena orang tua hanya berfokus pada handphone. Dan yang ketiga, adanya akses yang berlebihan yang didapatkan oleh orang tua, karena mereka sering kali curhat bahkan Dewan Juri yang terhormat di sosial media, bahkan berantem pun diupload di sosial media, dan hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak bermanfaat Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, bagaimana informasi tetap akan terjalan dan aksesibilitas tetap ada Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang saya sampaikan pertama kali, bahwa kesannya kami tidak melarang adanya informasi seperti website, seperti kami tidak memban informasi yang aplikasi edukatif seperti Ruang Guru, Genius, Ruang Belajar, dan juga website berita seperti CNN, BBC News, Kompas, dan lain sebagainya. Hal tersebut pasti ada di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, dan informasi dan aksesibilitas tetap ada di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga, bagaimana keadaan dirinya terlihat dan juga akan aman dan tentram karena tidak ada rasa iri dan cemburu karena orang tua terlalu eksis. Yang kedua, orang tua akan lebih peduli terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, remaja akan belajar dan melakukan kegiatan lebih produktif. Bangga menjadi pemerintah. Penutup. Ya, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Dilanjutkan dengan respon dari tim pembicara pertama dari oposisi pembuka. Posisi penutup, maaf. Baiklah, apakah suara saya terdengar tidak? Preferensi interupsi, silahkan. Oh iya belum. Apa? Halo? Aman. Tes. Halo? Kedengaran? Ya, kedengaran. Dengeran, karena saya dengeran kan. Baiklah, saya akan memulai untuk interupsi, preferensi interupsi. Silahkan ketik di kolom chat dan saya akan melihat notifikasi yang ini. Apabila saya tidak tanggapi, maka sama saja interupsi tersebut diabaikan. Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelum merespon apa yang disampaikan oleh pemerintah, saya akan menyampaikan satu prinsipal argumen, yaitu media sosial adalah wadah yang baik untuk bersosial, karena apa? Secara prinsip media sosial adalah bersosialisasi di mana seluruh orang bisa bertemu, seluruh orang bisa saling berbagi informasi dan lain sebagainya. Itulah yang kami sebagai tim oposisi mengatakan bahwasanya sosial media adalah bentuk lanjutan daripada sosialisasi yang telah terjadi, sehingga sosialisasi di sisi kami lebih bisa ditingkatkan, yang dimana berdampak pada banyaknya masyarakat yang bisa terjun langsung dalam kegiatan sosial tersebut. Masuk ke dalam poin-poin kami, yang pertama adalah media sosial ini bisa menjadi sebagai sebuah pasar. Seperti yang kita ketahui bersama, di sosial media tersebut sekarang banyak sekali fitur-fitur marketplace atau pasar, seperti misalnya di Instagram ataupun di TikTok ataupun dan lain sebagainya, yang disuarakan oleh berbagai influencer sih, yang dapat bisa menjual baik itu barang seperti yang kita misalnya ketahui, ataupun berupa jasa seperti misalnya jasa les atau jasa misalnya mentoring yang dilakukan oleh berbagai akun sosial media seperti misalnya 1% dan lain sebagainya. Dan juga seperti yang telah disampaikan tadi sebelumnya, bahwa ini adalah tempat edukasi
yang lebih luas, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Selama ini edukasi itu apabila tidak ada sosial media seringkali eh, siswa-siswa itu terhambat karena mereka sulit untuk mengakses konten-konten tertentu seperti misalnya tentang masalah sosial, tentang masalah sejarah misalnya. Ada sejarah-sejarah yang memang ditutupi oleh sekolah misalnya, sengaja untuk tidak disampaikan dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya sosial media ini, seluruh orang, bukan hanya siswa seperti orang tua dan juga anak-anak dapat mengakses konten-konten edukasi yang sangat bermanfaat, yang di mana konten edukasi ini sangat susah ditemukan apabila tidak ada sosial media. Kemudian yang paling penting dari kami adalah sosial media bisa membuka kesempatan bagi seluruh orang untuk memilih konten yang mereka inginkan. Apabila mereka memiliki passion di bidang olahraga, misalnya mereka bisa melihat atlet-atlet yang mereka sukai dan lain sebagainya. Apabila mereka senang di bidang fashion, misalnya mereka memiliki passion di bidang fashion, mereka bisa di bidang kecantikan dan lain sebagainya, mereka bisa melihat influencer ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia fashion dan juga pendidikan misalnya. Banyak sekali konten-konten edukasi yang bisa mereka akses dengan adanya sosial media ini, sehingga mereka apa dampak lanjutannya? Dampak lanjutannya adalah mereka dapat membentuk komunitas yang terjadi bukan hanya sebatas di sosial media dan bahkan dapat terjadi di dunia nyata. Ataupun kalau misalnya terjadi di sosial media, anggota-anggota di sana bukan hanya berisi daripada orang-orang lokal saja, tapi bisa orang yang berasal dari luar negeri dan lain sebagainya. Sehingga inilah dampak yang baik dari sosial media. Kemudian juga sosial media ini bisa memberikan menjadi gaya hidup yang baru di era globalisasi ini, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena gaya hidup yang terjadi apabila adanya media sosial ini akan lebih heterogen, tidak hanya homogen seperti yang misalnya kita lihat di dunia-dunia sebelumnya. Banyak orang yang banyak hidup dengan cara yang telah ada sebelumnya, namun tidak tahu cara hidup orang lain atau dan lain sebagainya, sehingga mereka hanya sibuk dengan misalnya, itulah yang sering terjadi dengan juri yang terhormat. Kemudian media sosial ini juga termasuk di antaranya adalah seperti misalnya WhatsApp dan juga Telegram dan juga Instagram dan lain sebagainya. Pihak pemerintah tidak dapat mengatakan bahwasanya tidak, terima kasih. Pihak pemerintah tidak dapat menyatakan bahwasanya mereka ada alat komunikasi seperti telepon dan lain sebagainya, karena dengan adanya media sosial seperti misalnya WhatsApp dan juga Telegram ini bisa memangkas daripada biaya-biaya telepon dan lain sebagainya. Masuk kepada respon kami untuk pemerintah penutup, mereka mengatakan bahwasanya kebebasan dapat terjadi lewat media resmi dan lewat media resmi. Ini sangat beresiko karena apa? Karena kebebasan sosial ini bisa saja mengandung konten yang sensitif, sehingga dicekal oleh media-media yang resmi ini, sehingga sangat sulit bagi orang-orang untuk mengetahui info-info yang sensitif, misalnya seperti yang telah dikatakan oleh pemerintah pemuka tadi, masalah tentang militer di Myanmar, atau kita tambahkan lagi misalnya adanya konflik yang ada di Palestina dan Israel dan lain sebagainya, dan juga bobroknya dari pemerintah yang ada di negara mereka masing-masing. Kemudian masalah promosi tadi, mereka mengatakan bahwasanya ini akan tetap terjadi di sisi mereka. Padahal dengan adanya media sosial, promosi ini bakal lebih mudah terjadi, bahkan dapat juga dimonetisasi menjadi uang. Orang yang memiliki follower yang banyak, pengikut yang banyak, mereka dapat memonetisasi atau menggunakan power mereka untuk promosi dan lain sebagainya. Kemudian menanggapi daripada argumen yang dibawakan oleh pemerintah pembuka, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya filter ini harusnya tidak ada karena bisa menunjukkan kepalsuan dan lain sebagainya. Padahal di status quo sekarang filter itu banyak sekali, bukan hanya untuk kecantikan tapi juga bisa untuk hiburan dan lain sebagainya. Apabila mereka bisa mendapatkan berbagai filter, misalnya seperti filter foto dan juga lain sebagainya, bukan hanya untuk penipu dan lain sebagainya, dan juga filter ini bisa juga menghibur dan lain sebagainya, sehingga masalah filter ini bisa kita selesaikan.
eh bangga untuk menentang musik. Oke, terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Dilanjutkan dengan respon pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Dipersilakan. Pemerintah. Oke. Sebentar, izinkan saya untuk mengatur waktu. Avatar, mengatur waktu. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, mari kita membahas beberapa argumentasi atau respons yang dibawakan oleh oposisi penutup. Oposisi penutup berpendapat bahwasannya mengenai e-commerce, promosi tetap ada di dalam sisi mereka. Meskipun promosi, meskipun sosial media tidak ada di dalam dunia, kita bisa menggunakan alternatif lain dalam jaringan yang terhormat seperti e-commerce yang telah disampaikan oleh pemerintah pertama dari pemerintah penutup, yang mana hal tersebut memang khusus untuk melakukan perbelanjaan, dan adapun cara lainnya jika memang ingin mengadakan promosi seperti melaksanakan Google AdSense yang ada di website, di berbagai macam website dalam jaringan terhormat. Oleh karena itulah informasi argumentasi mengenai promosi dan sanggahan yang diberikan baik dari pemerintah penutup, baik dari oposisi pembuka maupun oposisi penutup sama sekali tidak bisa dibeli Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, mengenai mentorship yang disampaikan oleh pemerintah oposisi penutup, mereka mengatakan bahwasannya mentorship akan terjadi seperti 1%, akan tetapi 1% atau mentorship yang ada di dalam yang dibuat oleh 1% juga menggunakan website Dewan Juri yang terhormat seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah oleh pembicara pertama saya tadi, bahwasannya kita tidak akan memban website yang mana argumentasi yang diberikan oleh oposisi penutup mengenai mentorship seperti 1% merupakan argumentasi yang backlash dan Interupsi. mendukung pendapat kami dan Juri terhormat mengenai website. Sebentar. Kemudian ke poin yang ketiga yang disampaikan oleh oposisi penutup mengenai adanya konten edukatif yang susah diakses Dewan Juri yang terhormat. Hal ini tidak benar. Mengapa? Karena konten edukatif sangat mudah sekali diakses di internet, dan banyak sekali website-website yang edukatif seperti Zenio, seperti Ruang Guru yang memiliki website, dan juga aplikasi edukatif yang sangat bisa dan mudah sekali diakses oleh mahasiswa, baik pelajar maupun dari tingkat manapun dan jenis terhormat. Justru jika mereka ingin mengakses konten edukatif di sosial media seperti di Instagram ataupun di TikTok, mereka cenderung tidak akan mengakses konten belajar tersebut dan jenis terhormat dikarenakan kelengahan mereka dan adanya hiburan yang lebih menarik, adanya konten lain yang lebih menarik mereka dalam jaringan terhormat untuk ditonton. Mereka cenderung akan meninggalkan dan melupakan tugas utama mereka untuk membuka sosial media untuk belajar. Mereka cenderung akan addicted terhadap sosial media, bukan untuk belajar dalam jaringan terhormat. Oleh karena itulah, argumen mengenai konten Interupsi. yang edukatif dan sulit diakses oleh oposisi penutup tidak relevan sama sekali. Baik. Cepat. Oke, kamu beranggapan mengenai 1% mempunyai website. Anggaplah dunia kamu terjadi. Bagaimana mereka menggait penikmat yang lebih masif serta optimalisasi tidak akan terjadi di sisi kamu? Optimalisasi tentu ada Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan jikalau kita tidak memiliki sosial media, maka anak-anak remaja, orang tua akan lebih masif mencari informasi secara lebih langsung melalui website. Oleh karena itulah itu menunjukkan optimalisasi akan terjadi di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Interupsi dari oposisi pembuka tidak relevan sama sekali. Kemudian masuk ke oposisi pembuka mengatakan bahwasannya bukan oposisi, masuk ke dalam pemerintah pembuka hanya membahas mengenai hal-hal atau skop yang kecil dalam jaringan terhormat seperti adanya pembulian dan lain sebagainya. Akan tetapi pembulian yang mereka bawakan bisa diatasi oleh undang-undang ITE, dan hal tersebut juga merupakan masalah yang tidak eksklusif dalam jaringan terhormat, karena orang-orang tersebut yang mendapatkan pembulian di sosial media juga bisa secara langsung dan jadi terhambat untuk tidak atau mengabaikan pembulian terjadi. Oleh karena itulah eksklusivitas dari dari pemerintah pembuka tidak ada sama sekali Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua mengenai
mengenai aksesibilitas atau informasi yang disampaikan oleh oposisi pembuka mengenai informasi yang cepat dan aksesibilitas yang berjalan ada contohnya yang di Myanmar terjadi di Onjo yang terhormat. Akan tetapi informasi ini akan lebih cepat terjadi di Onjo yang terhormat di sisi kami karena kami tetap mempunyai website dan itu akan lebih real di Onjo yang terhormat karena penonton ataupun audiens bisa menyaksikan atau bisa membaca hal tersebut secara langsung di Onjo yang terhormat. Absensi ataupun absensi untuk pembicara pertama dari pemerintah penutup dalam jalan yang terhormat yang mana pembicara pertama saya tadi telah mengatakan bahwasanya kami telah mengkarakterisasi bagaimana sosial media ini terlihat di dalam perdebatan kali ini dalam jalan yang terhormat. Kami tidak melakukan pembatasan terhadap aplikasi yang tujuannya untuk edukatif seperti Zenius, Ruang Guru dan lain sebagainya dalam jalan yang terhormat. Dan kami di sisi kami juga bisa menjamin adanya informasi tetap berjalan secara cepat. Karena apa? Karena audiens tetap bisa mengakses hal tersebut dan ini tetap eksis dalam dunia kami dalam jalan yang terhormat. Oposisi tidak bisa membayangkan bahwasanya dunia kami akan menjadi dunia purba dalam jalan yang terhormat, tidak sama sekali, akan tetapi dunia kami akan jauh lebih produktif dalam jalan yang terhormat. Seperti yang telah pembicara saya katakan tadi bahwasanya bahwasanya salah satu benefit yang kami bawakan yaitu remaja akan belajar dan melakukan kegiatan lebih produktif dalam jaring yang terhormat. Sosialisasi akan lebih terjadi dalam jaring yang terhormat. Mereka tidak akan terganggu dan bahkan mereka tidak akan kecanduan terhadap sosial media dalam jaring yang terhormat. Mengapa hal ini bisa terjadi dalam jaring yang terhormat? Hal ini bisa saja terjadi. Hal ini tentu akan terjadi dalam jaring yang terhormat karena jadi kalau pelajar tidak memiliki aplikasi atau akses untuk menghibur diri mereka secara berlebihan dalam jaring yang terhormat, maka mereka akan lebih fokus baik itu dalam pelajaran, bersosialisasi, secara personal dan lain sebagainya dalam jaring yang terhormat. Oleh karena itulah, remaja di sisi kami, anak-anak di sisi kami akan banyak lebih bersosialisasi secara lebih langsung dibandingkan di sosial media atau di dunia maya. Kemudian mereka akan lebih produktif dalam melakukan pembelajaran dalam jaring yang terhormat karena mereka tidak memiliki alasan dalam jaring yang terhormat untuk meng-scroll HP, contohnya dalam jaring terhormat, hanya untuk mencari hiburan terhadap diri mereka sendiri dalam jaring yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat mengenai menyampaikan sanggahan terhadap bahwa oposisi pemuka mengenai adanya politisi akan berkampanye dengan lebih mudah dalam juri yang terhormat dan lain sebagainya. Akan tetapi di sisi kami politisi juga bisa melakukan kampanye tersebut dalam juri yang terhormat karena kita masih mempunyai akses alternatif lain seperti website yang mana akan membuat mereka jauh lebih profesional jikalau mereka menggunakan website daripada sosial media dalam juri yang terhormat karena terdapat deskripsi yang lebih jelas mengenai visi dan misi tujuan mereka. Jikalau di sosial media mereka hanya memposting kegiatan yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu bangga untuk menjadi pemerintah. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Untuk menutup perdebatan pada siang hari ini, saya panggil pembicara terakhir dari tim oposisi penutup. Dipersilakan. Baiklah, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah jelas ya? Nah, Agnes tolong di mute. Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, kami sebagai pihak oposisi penutup akan merespon dari ketiga belah pihak sebelumnya, di mana kami yakin bahwasanya di tim kami menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan sosial media itu dan apa dampaknya terhadap kehidupan di dunia ini. Dan kami tidak semata-mata hanya berpegang pada remaja dan anak-anak saja, tetap di sisi kami membantu mengenai promosi dan juga hal itu akan membutuhkan untuk orang dewasa juga. Dan juga dari pihak pemerintah penutup, kalian mengatakan bahwasanya akan ada pendapat di sisi kalian, akan tetapi dengan adanya sosial media tersebut tentu saja hal itu akan lebih berdampak lebih signifikan. Dan juga kalian menyatakan mengenai adanya platform e-commerce yang dimana hal itu dapat berguna untuk membeli produk online, tapi di sisi kami hal itu sangat tidak eksklusif. Kenapa? Di
dikarenakan e-commerce tersebut membutuhkan suatu promosi. Akan tetapi promosi yang paling wajar adalah dengan menggunakan sosial media. Pertama-tama, sebelum Tokopedia dan Shopee dikenal, yang menjadi landasan kenapa platform tersebut digunakan oleh banyak orang adalah dikarenakan dikenalkan oleh sosial media, di mana banyak sekali orang-orang memperkenalkan hal itu dikarenakan itu adalah suatu hal yang baru. Dan juga kalian mengatakan mengenai adanya website, di mana website tersebut akan dapat membantu dalam pendidikan bagi para remaja dan sebagainya. Seperti contohnya kalian mengatakan mengenai konten 1% di website. Akan tetapi tanpa adanya sosial media, hal tersebut tidak dikenal oleh masyarakat secara luas, sehingga penggunaan sosial media sebagai media promosi adalah hal yang sangat relevan dan sangat eksklusif bagi kami. Dan juga kalian juga mengatakan mengenai adanya individualitas dengan adanya sosial media tersebut. Akan tetapi di sisi kami percaya bahwasanya individualitas tersebut di sisi kami akan lebih membantu. Contohnya saja orang-orang introvert, dan juga kami membantu bagi orang-orang minoritas yang memiliki kecacatan maupun juga mengalami trauma, sehingga mereka akan lebih mudah berkomunikasi dalam sosial media, tidak seperti yang kalian ceritakan sebelumnya. Dan juga kami akan menjelaskan respon kami terhadap pihak pemerintah pembuka. Pemerintah pembuka hanya berkat. Silakan. Satu prinsip ekonomi kalian tentang berbagi informasi atau sosialisasi itu tidak efektif, tidak eksklusif, bahwasanya di sisi kami tetap ada. Lalu edukasi dan ini tentang sulit akses konten itu tentang. Baiklah, di dalam edukasi konten, di mana pertama-tama adalah mengenai promosi. Pertama, seperti yang telah kami beritahu sebelumnya tadi, konten yang berasal dari website tersebut, bagaimana cara mereka melakukan promosinya. Pertama-tama, promosi adalah suatu hal yang membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga jika mereka melakukan promosi di luar dari sosial media tersebut, tentu saja hal itu akan berdampak pada finansial dari konten tersebut. Mereka harus mengeluarkan banyak sekali uang, sehingga hal itu sangat tidak relevan dan juga sangat tidak menguntungkan, sangat merugikan bagi mereka. Dan juga lanjut kepada respon dari untuk pihak pemerintah pembuka, penjelasan dari kalian hanyalah berputar mengenai remaja saja, dan kalian mengatakan mengenai cyberbullying. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cyberbullying tersebut dapat dicegah dengan adanya UU ITE maupun hal lainnya. Dan dari sisi kami juga kami percaya bahwasanya developer dari sosial media telah mengeluarkan standar komunitas, di mana mereka akan membanned beberapa kata-kata yang dirasa akan lebih merasa eksplisit. Dan juga contoh lainnya adalah penggunaan dari standar komunitas tersebut kita menggunakan AI, sehingga hal itu sangat eksklusif di sisi kami. Dan juga kalian mengatakan jika dengan adanya sosial media ini akan menyebabkan seseorang menjadi lebih insecure dan menyebabkan masalah psikis pada mereka sehingga terjadi bunuh. Akan tetapi kita tahu dalam masalah psikologi seperti itu, yang paling berpengaruh adalah perkataan atau penghinaan verbal di dunia nyata, dan hal itu sangatlah lebih buruk lagi. Contohnya saja, para siswa-siswa di beberapa negara tersebut melakukan bunuh diri bukan karena sosial media, tetapi karena pembulian secara langsung di sekolah-sekolah. Dan hal itulah yang harusnya lebih kalian pertanyakan di sisi kalian. Dan dengan tanpa adanya sosial media, mereka tidak dapat menemui teman-teman online mereka, sehingga mereka tidak mendapat teman curhat lainnya, dan itu akan mempengaruhi psikis mereka. Dan juga pihak oposisi pembuka juga mengatakan mengenai adanya promosi dari barang, seperti contohnya produksi yang berjualan melalui TikTok, Amazon, eBay, dan sebagainya. Akan tetapi di sisi kami lebih eksklusif, dikarenakan kami menjelaskan tidak hanya mengenai penjualan barang saja, tapi juga mengenai penjualan jasa. Dan jasa ini tidak hanya mengenai jasa ini, ada juga mengenai freelancer, di mana freelancer itu rata-rata promosinya berasal dari sosial media. Seperti yang telah dibicarakan pada pembicara pertama saya, jika promosi adalah hal yang sangat berguna di sosial media, karena hal itu juga dapat untuk memberikan suatu informasi dan juga untuk menguntungkan mereka. Contohnya saja mengenai mentorship yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya sebelumnya, bahwasanya dengan adanya sosial media tersebut, para mentor-mentor tersebut untuk mempromosikan les online-nya, para
calon konsumen akan lebih mengetahui mengenai kualifikasi ataupun kompetensi-kompetensi yang telah dimiliki oleh mentor tersebut, sehingga mereka dapat lebih mempercayai mentor tersebut dan juga itu akan menguntungkan mentor tersebut. Dan tidak seperti yang dibicarakan oleh pihak pemerintah penutup, di mana pemerintah penutup mengatakan jika kita ada website, sehingga hal itu akan lebih relevan. Akan tetapi, dengan website tersebut, para calon konsumen tidak akan mengetahui mengenai kualifikasi dari mentor tersebut, sehingga mengenai hal ini lebih eksklusif di sisi kami. Dan juga pembicara pertama saya juga mengatakan mengenai adanya monetisasi, mengenai promosi. Dan juga kita tahu bahwasanya pembicara pertama saya mengatakan mengenai adanya influencer. Tetapi di sisi kami lebih relevan. Kenapa? Dikarenakan influencer tersebut dapat memberikan suatu informasi yang tidak dapat diberikan sebelumnya. Pertama-tama, di sisi OO juga mengatakan jika penggunaan TV dapat lebih baik. Tapi di sisi kami, penggunaan televisi akan membawa propaganda di suatu negara, di mana banyak sekali negara yang menyembunyikan beberapa rahasia, sehingga hal itu tidak relevan. Dan dengan sosial media ini, yang telah disampaikan oleh pihak kami akan lebih relevan dan lebih eksklusif lagi. Untuk itu, kami sebagai pihak oposisi, menutup kami bangga untuk menyampaikan emosi dan kami yakin jika kami menang dalam perdebatan kali ini. Baiklah, terima kasih kepada pembicara terakhir tim oposisi penutup. Selanjutnya kepada observer, terima kasih untuk ronde ini. Kita istirahat terlebih dahulu untuk ke ronde selanjutnya. Oke, bisa live. Terima kasih guys. Bye-bye.